Perkembangan pertanian di Indonesia tahun 2030 dan program pemerintah dalam mendukung cita-cita pertanian Indonesia berdaya di tahun 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dek Agro, salam segar. Selamat datang di channel kami yang membahas tentang pertanian di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pertanian di Indonesia tahun 2030 dan program pemerintah dalam mendukung cita-cita pertanian di Indonesia berdaya di tahun 2030. Yuk simak video ini sampai akhir ya. Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya alam dan genetik. Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Dengan pertanian kita bisa makan, bekerja, dan sejahtera. Tapi pertanian juga menghadapi banyak tantangan dan masalah seperti perubahan iklim, urbanisasi, perubahan selera makan, infrastruktur yang kurang memadai, dan pandemi COVID-19 yang bikin susah semua orang. Makanya kita perlu transformasi pertanian yang bisa bikin sektor ini lebih modern, tahan iklim, dan inklusif. Transformasi pertanian itu artinya kita bisa memanfaatkan teknologi, inovasi, dan reformasi untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian kita. Kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan genetik kita agar bisa dipakai terus-menerus. Salah satu cara untuk mendukung transformasi pertanian adalah dengan mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya tentang kondisi pertanian di Indonesia. Data itu bisa didapat dari Sensus Pertanian 2023 atau ST 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS. ST 2023 itu tujuannya untuk menghitung jumlah petani, luas lahan pertanian, jenis tanaman panen dan ternak, serta teknologi dan inovasi yang dipakai oleh petani. Data ST 2023 itu nanti bisa jadi acuan bagi pemerintah untuk bikin kebijakan dan program pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan nanti. Menurut BPS, ST 2023 itu akan menjawab isu-isu strategis terkini di sektor pertanian yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik di level daerah, nasional, maupun global. Nah, berikut isu strategis itu. Kita lihat ya, antara lain, ketahanan pangan dan gizi, pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan daya saing produk pertanian, pengembangan agroindustri dan agrowisata, pengembangan ekonomi digital dan sektor pertanian. Selain mengumpulkan data dari ST 2023, pemerintah juga punya program strategis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 hingga tahun 2025. Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Program-program strategis itu dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Peningkatan diversifikasi pangan dengan pengembangan komoditas pangan lokal unggulan seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, jagung manis, pisang, kentang, dan sorghum. Komoditas-komoditas ini bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat selain beras dan bisa meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan pengembangan agroindustri dan agrowisata yang bisa menyerap tenaga kerja, peningkatan pendapatan petani, dan memperluas pasar produk pertanian. Contohnya adalah pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng, sabun, kosmetik, biodiesel, dan lain-lain. Atau pengembangan wisata edukasi di perkebunan teh, kopi, coklat, dan juga lainnya. Peningkatan daya saing produk pertanian dengan meningkatkan kualitas standar dan sertifikasi produk pertanian agar bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional. Contohnya adalah kopi luwak yang bisa mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan sertifikasi organik dari USDA organik atau Amerika Serikat dan EU organik atau Uni Eropa. Kemudian peningkatan kesejahteraan petani dengan memberikan bantuan modal usaha, subsidi pupuk dan benih, asuransi pertanian, fasilitas kredit murah, pelatihan dan bimbingan teknis, serta perlindungan hukum bagi petani. Contohnya adalah program permajaan sawit rakyat
yang memberikan bantuan bibit unggul dan dana bergulir bagi petani sawit untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Nah, itu beberapa program pemerintah dalam mendukung perkembangan pertanian di Indonesia tahun 2030. Semoga dengan adanya program-program ini, sektor pertanian kita di Indonesia bisa semakin maju, mandiri, dan modern. Sektor pertanian Indonesia juga bisa berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Demikian video Bika Guru kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pertanian di Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.